YouTube? Welcome back to my YouTube channel with me, Yesi. And I'm greeting you from Jakarta. So, today, it's going to be the last day of 2023, which is, 31 of December. Tidak terasa kita sudah mau menutup tahun 2023 dan segera membuka lembaran baru di tahun 2024. And today, as what you see from the title on this video, I'm gonna take all of you guys to join me. Kita bakalan bareng-bareng pergi ke Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya, karena domisiliku ada di Surabaya, tapi kita akan menggunakan kereta. Betul sekali, kereta ini sangat-sangat fenomenal di Indonesia, karena apa? Selain fasilitasnya yang bagus, dan kita bisa merasakan experience the feeling gitu ya, rasanya menggunakan first class, karena dia itu kursinya bisa ditidurin, kemudian interiornya sangat-sangat luxurious, dan yang aku dengar kalau misalkan kereta ini tuh gak pernah telat guys. Nah, perjalanan yang akan ditempuh dari Jakarta ke Surabaya itu sekitar 8 jam dengan harga tiket yang aku beli adalah 1,6 juta rupiah. Yes, I know it sounds crazy, right? Karena harga tiket pesawat aja gak sampai segitu teman-teman, tapi harga kereta ini sangatlah mahal. Cuman gak apa-apa, karena di sini kita mau coba itu wajib ya, karena kita harus tahu ya kan, kapan lagi kita coba kalau nggak sekarang di momen hari terakhir di tahun 2023. Sebelum itu aku mau tahu nih wish teman-teman semua untuk menutup tahun ini apa. Jangan lupa untuk komen di bawah, dan harapan kalian untuk tahun 2024 seperti apa. Harapannya semua mempunyai resolusi masing-masing, dan mari kita mengucap syukur hari ini dan tahun ini sudah bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendaknya. Oke teman-teman, sebentar lagi ini jam 6:15. Pesawat kita di jam 8.20, sangat-sangatlah mepet, tapi karena kita ini hotelnya ada di deket dari stasiunnya, which is kita lagi ada di Menteng, jadi nggak terlalu jauh, cuman 15 menit aja kata hoteliernya gitu. Aku bakalan breakfast dulu sebentar di bawah, and I'll see you in the station. Bye! Oke guys, ini kita udah sampai di stasiun Gambir, ini ya, Argo Anggrek Luxury Sleeper. Nah, tapi sekarang itu sistem yang baru, kita harus pakai face recognition. Jadi ya kita harus antri untuk identifikasi wajahnya, terus baru kita bisa masuk. Nah, ini dia teman-teman yang aku bilang, pendaftaran sistem facial recognition. Jadi kita harus daftar dulu. Mulai dari tunjuknya ditempel? Tunjuk. Iya. Oh ya. Ayo Bu. Diangkat, tempel lagi. Sudah? Oh, oke, udah berhasil. Makasih. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Ibu, tiketnya ada. Finally, kita sudah sampai di Gambir. Dan itu tadi tempat lewat Face ID dan kawan-kawannya. Sekarang tadi udah dibantu sama teman-teman KAI. Mereka bilang kalau kita langsung aja masuk ke tempat untuk luxury. Jadi kita nggak perlu antri di tempat yang lain. Jadi kita tempatnya spesial gitu teman-teman. Oke, hai teman-teman semua. Ini finally kita udah sampai di luxury lounge-nya mereka. Jadi tempatnya emang sangat-sangat spesial dan beda dari yang lain. Tadi kita udah melewati Face ID-nya. Nah, semoga kalian bisa kelihatan ya, meskipun suaraku agak kecil di sana karena baru pakai mic di sini, tapi semoga kelihatan. Pokoknya prosedur yang harus dilewati seperti itu, yang terbaru di tahun 2024 lah ya, anggap aja. Kita harus mendaftarkan Face ID kita. Nah, jadi nanti masuknya nggak usah pakai scan-scan lagi. Mereka udah tahu kalau kita akan ada keberangkatan, kemudian akan terekam dan terrecord. Jadi sisanya kita tinggal pakai Face ID terus lewat dari gerbangnya gitu aja. So simple, so modern, and good technology. Nah, sebentar mungkin aku akan ajak kalian untuk lihat-lihat sedikit dari si luxury lounge-nya ini kayak gimana. Ini semuanya supported by KAI ya, karena punyanya Kereta Api Indonesia. Oke? Nah, jadi tempat begitu kita masuk, tadi kita masuk dari sini, kemudian kita akan lihat KAI Luxury Lounge di sebelah kanan ya ini ya. Terus masuk, dan disinilah mereka menyajikan juga beberapa snack-snack tradisional, juga ada air yang bisa refill, ada jus dan lain-lain.
Nah, so far seperti inilah snacknya. Ada cookies jadul Indonesia, ada kue-kue. Nah, aku mau cobain yang ini, guys. Sama yang merah. Sebenarnya kue yang merah ini adalah kue kesukaanku waktu aku kecil. Karena dia enak kenyal-kenyal, terus dalamnya isi kacang putih gitu. Oke. Well, so far di sini pelayanannya semuanya oke banget. Tadi kru-kru dari KAI juga selalu bantuin penumpang-penumpang yang ada di sini, dan mereka tidak henti-hentinya refill jajan-jajan ini dan juga makanan-makanan ini. Yeay guys, mumpung kita lagi ada di Gambir, aku mau ajak kalian lihat-lihat ini yang di lantai satunya, toilet laki-laki dan perempuan ada di sini. Bagusnya sekarang Indonesia itu udah punya air minum yang telah disterilisasi dan ini adalah free. Nah, kita harus membudayakan untuk selalu membawa tumbler guys. Di atas aku ada bawa tumbler, nanti aku kasih lihat juga. Jadi kita nggak akan dehidrasi ataupun kekurangan minuman dimanapun, kekurangan air ya, kekurangan cairan dalam tubuh, karena sekarang sudah ada yang namanya free water yang sudah disterilisasi lagi. Jadi tingkat kesehatan masyarakat Indonesia harusnya jauh lebih meningkat, dan juga kesadaran terhadap pentingnya minum air putih yang cukup setiap hari. Nah, kalau dari lantai 1 lounge-nya itu kelihatan di atas sana tuh. Nah, tapi toiletnya ada di sini. Karena tadi aku mampir ke toilet, sekarang kita balik lagi ke lounge-nya. Ini dia Argo Bromo Anggrek, berangkat jam 8.20. Oke, jadi ini ya teman-teman, selain kita bawa koper, biasanya aku selalu bawa one separated bag. Nah, ini botol minumnya. Nah, ini kebetulan udah aku isi, jadi aku gak bisa isi lagi karena masih full. Tapi kalian harus bawa botol minum kemana-mana. 1, kita go green. 2, to keep yourself hydrated. Jadi jangan dehydrated, oke? Harus rehidrasi terus. Jadi minum airnya harus cukup, minimal 2 liter dalam sehari atau setara dengan 11 gelas air minum, oke? Nah, terus biasanya aku juga bawa ini tongsis yang besar, dan di dalam aku bawa tab, buku-buku untuk belajar. Reminder buat teman-teman semua, meskipun kita pakai yang luxury, tapi kita nggak akan di reminder teman-teman kalau waktunya udah kita harus jalan. Nah, kebetulan ini aku tadi tuh nyadar banget karena jam 8.10 kok nggak dipanggil-panggil. Ternyata emang nggak dipanggil, emang harus jalan sendiri. Dan ternyata untungnya ini ada porternya ya, bapak porternya datengin kita, terus dia cariin kita, terus ya dia bilang kalau misalkan ini sebenarnya udah mau berangkat. Jadi buat teman-teman semua, next time jangan sampai telat. Ini udah jam 8.15 dan kita bakalan OTW jam 8.20 ya. Jadi cukup mepet. Oke teman-teman, finally kita udah sampai di keretanya. Kita review dulu ya sedikit. Begitu kita masuk, di sini kita dapet ya perlengkapannya, ada handset, kemudian ada penutup mata juga ya. Ini tulisannya sih semua udah dibersihkan dan disterilisasi. Terus di sini ada laci. Well, nggak tahu ini gunanya buat apa, tapi ini nggak bisa dibuka guys. So I guess I'm not gonna use it. Terus habis itu di sini kita dapat blanket selimut. Tempatnya cukup luxurious. Ini ada mejanya juga bahkan ya kan. Terus ini tombol-tombolnya semua, dan ya kursinya seperti ini. Ada tempat penyimpanan atau buat tempat kaki ya di sini ya, dan di sini ada TV-nya. Seperti inilah. Bahkan ininya bisa dibuka dan juga ditutup. Dan ini lampunya guys. Ntar aku review kalau misalkan udah sambil jalan, oke? Kita beres-beres dulu. Apakah kalian bisa kelihatan? Yeay, kita udah mulai jalan ya. Look at Monas over there. Terlihat patung Monas. Tugu ya, bukan patung ya. Oke. Jadi seperti ini keadaannya, dan mungkin aku akan kasih tahu kalian sedikit
sedikit apa saja yang kita bisa lakukan di sini. Oke, jadi penampakannya seperti ini. Nah, ini tombol-tombolnya. Sekarang aku mau coba kakinya dinaikin. Tuh, dia bisa naik dengan sangat mudah dan juga sangat nyaman. Terus sekarang coba kursinya dimundurin ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini tombol-tombol yang ada di sini untuk memaju dan memundurkan kursinya. Nah, jadi dia maksimalnya kayak gini guys. Dia maksimalnya kayak gitu. Dan oke, ini sekarang sudah jalan. Sebenarnya kita kembali ke Surabaya tanggal 3 itu aku masih ada ujian guys sampai tanggal 9. Jadi kita tujuannya ke sini tuh sekalian santai, sekalian nikmati, sekalian belajar. Jadi hopefully aku bisa kasih review ke kalian semua bagaimana perasaan perjalanan yang ada di sini. Oke teman-teman. Cukup banyak sih entertainmentnya harusnya ya, ada permainan, ada navigasi, ada film. Coba kita ke film dulu. Nah, di sini banyak ada Love Rosie, kemudian ada The Grace of Monaco. Banyak film, banyak pilihan, dan ada juga yang untuk anak-anak teman-teman. Jadi ini kayaknya kids friendly banget. To be honest, ini kenceng banget nih ya. Ini kenceng banget. Aku deketin di mic, kalian pasti kedengeran. Ya kan, kedengeran kan. Nah, sekarang aku bingung cara ngecilinnya kayak gimana. Oh, ini dia. Nah, ini cara ngecilinnya guys. Oke. Nah, udah pas. Yang penting kita bisa dengar aja. Tadi sebenarnya aku sempat ketiduran karena capek banget. Dan ini ternyata makanannya sama kakaknya itu ditaruh di atas. Nah, ini hari ini lagi ada 2 menu. Dia servisnya tuh kayak gini ya. Jadi ada puding, terus ada air mineral, dan juga ada makanannya. Nah, makanannya hari ini tuh menunya ada 2. Ada omelet sama ada nasi kuning. Nah, kebetulan di sini aku bisa kasih tunjuk ke kalian dua-duanya menunya seperti apa. Oke, ini zoomnya sebelum kita kembalikan makanannya. Ini yang nasi kuning ya. Jadi ada nasi kuning di sini, ada bumbunya juga, dapat acar sama yang lain, sama yang ini omelet guys. Nah, omelet. Kalau kalian nggak terlalu suka heavy food, mending kalian ambil omelet aja. Tapi kalau kalian lagi lapar banget nih nasi, ya udah kalian ambil yang nasi kuning. Oke. Sebenarnya serving tipe-tipe yang kayak gini tuh udah mirip banget kayak di pesawat ya. Pakai apa? Nampan bagi kayak gini. Oke, selamat makan. Pertama kita cobain dulu telurnya. Omelet ya, bukan telur, omelet. The next level of telur. Selamat makan. Ya rasa telur sih. Cuman ditambah dengan pemandangan yang ada, jadi sangat-sangat happy. Can. Wedges potato-nya so far oke banget, nggak kerasa kayak makanan frozen, masih kerasa fresh dan juga masih hangat. Ini tempat duduknya ini emang sengaja didesain miring ke sini supaya ketika kita makan ataupun kita beraktivitas tuh kita bisa nikmatin pemandangan yang ada di depan kita gitu. Cuman menurutku teman-teman, kurangnya itu satu hal. Ini tuh nggak literally tertutup private gitu. Jadi kayak kita bisa masih ngelihat orang yang ada di samping kita. Itu sih. Emang secara tempat duduk dia keren banget ya. Bisa ditidurin. Kemudian luas juga. Tapi iya Kak. Nah, dan ini kita lagi ditawarin teh hangat. Ada kakaknya. Tarang. Hai Kak. Halo. Ya, seperti itu. Tadi sama mana ya? Oh ya, dia nggak tertutup banget. Jadi kita masih bisa ngelihat ada orang di sebelah kita.
Ya itu aja sih, tapi kelebihannya ya tetap kita bisa nyaman banget, bisa sambil ditidurin juga kursinya, dan space-nya cukup besar. Oke teman-teman. Baiklah teman-teman semua, sekarang kita udah ada di dalam toilet dari KAI yang luxury itu seperti apa. Nah, begitu kalian masuk di sini pintunya, kalian bakalan lihat ada tisu sama ada pembersih dudukan kloset. Ini oke banget ya, karena nggak kebanyakan nggak banyak juga yang punya kayak gini. Jadi ini oke. Terus di sini ada wastafel, meskipun tiny dan kecil, tapi menurutku cukup oke, dan tempatnya cukup bersih teman-teman, cukup bersih ya. Dan yang menarik di sini adalah kalian bisa ambil ini. Nah, ini adalah tempat dudukan ya, seat covers untuk kalau kalian mau ke toilet. Jadi selain ada ini, selain ada pembersih dudukan kloset, kalian juga dapat ini. Nah, ini adalah double protection supaya kalian nggak campur-campur ataupun bersentuhan dengan hal-hal kotor lah ya yang kita tidak inginkan. Jadi itu aja sih review toilet dari KAI yang luxury ini. So far masih nyaman, so far juga masih bersih dan bisa digunakan dengan baik. Tapi satu hal yang aku rasakan ya teman-teman, meskipun kita menggunakan jalur darat yang harusnya itu kan mungkin kita berpikir kalau misalkan itu bakalan smooth dan juga nyaman banget ya, tapi ternyata juga cukup goyang kanan goyang kiri dan cukup geronjalan gitu. Mungkin karena rel kereta apinya, dan juga kereta api ini kan dia jalannya itu cepet ya guys ya. Ya itu aja sih, jadi kalau kalian ekspektasikan naik kereta itu smooth, mulus gitu ya, beda banget guys. Tapi tetap seru, good to try and nice experience. Hai teman-teman YouTube, sekarang kita punya kesempatan yang sangat spesial. Kita bisa ngobrol bareng kedua kru dari KAI yang sangat luar biasa. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu Kak? Nama saya Biru. Oke, nama kakaknya? Nama saya Hafid. Hafid, oke. Nah mungkin kita sambil nanya-tanya sedikit ya sama kakak-kakak di sini, karena kan kita baru pertama kali, bukan kita, saya ya. Saya baru pertama kali banget naik KAI yang luxury. Nah, Kak Biru ini udah berapa lama nih menemani teman-teman yang ada di KAI ini? Kalau saya di luxury baru sekitar 4 bulan. 4 bulan, wah. Tapi sudah terasa gimana? Melekatkah di hati? Enjoy banget ya tapi ya pastinya ya. Kalau anaknya? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun, lebih senior berarti ya. Wah, mungkin terakhir deh untuk teman-teman semua yang nonton di YouTube, ada nggak pesan dan kesan buat mereka gitu? Atau apa yang perlu disiapkan sebelum naik ke luxury gitu? Pesan untuk penontonnya kakak, cobain di naik luxury di jalan enak. Iya, makanannya tadi aku coba juga enak banget kan. Kalau dari kakaknya? Kalau aku tetap jaga stamina aja karena luxury itu nyaman sekali bisa buat tidur. Iya benar, kerjaan, belajar, nonton, semuanya bisa ya. Dan bener-bener gak kerasa kayak lagi jalan jauh gitu. Kayak liburan. Iya benar, seperti kayak liburan. Oke teman-teman, itu kira-kira pesan singkat dari teman-teman kru dari KAI. Thank you banyak kakak-kakak. Dan kita bakalan ke Surabaya sebentar lagi. Dadah. Oke teman-teman YouTube, sekarang kita finally sudah sampai di Semarang. Jadi tadi kita pergi dari stasiun Gambir itu jam 8.30-an, dan sekarang udah jam setengah 1, kita udah sampai di Semarang. Berarti sisa perjalanan yang kita butuhkan itu sekitar 3-4 jam untuk sampai ke kota Surabaya. Totalnya harusnya sih sekitar 7-8 ya, tapi kita akan lihat nanti kita sampainya jam berapa. Dan sebenarnya tadi itu tim dari KAI, kru-kru KAI juga kasih kita snack. Nah ini roti, rotinya rasa coklat. Aku tahu rasa coklat dari mana karena keluargaku yang lain mereka udah pada cobain dan emang rasa coklat kelihatannya enak. Cuman di kesempatan kali ini aku masih kenyang banget guys, karena ya dari tadi makan terus. Jadi akhirnya ini aku simpan aja ya. Tapi yang penting kalian tahu kalau misalkan di kereta luxury itu kalian bakalan dapat makanan. Makanannya boleh pilih mau heavy food dulu yang pertama, mau omelet ataupun mau nasi kuning, dan yang kedua kalian bakalan dikasih snacknya yaitu roti. Oke teman-teman, bingung ya apa yang mau dibilangin lagi di vlog ini, tapi pemandangannya cukup cantik dan juga nyaman banget perjalanannya. Tadi lebih sering aku tidur dan istirahat. Dan sekarang sebenarnya itu aku harus sambil nyambi untuk belajar guys, karena as I told before, seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau sebenarnya aku tuh masih dalam masa-masa ujian ya. Ujiannya itu selesai nanti sekitar tanggal 6-an Januari gitu. Ya beginilah ya resiko menjadi seorang
anak kedokteran tidak bisa liburan dengan tenang, harus selalu membawa buku, selalu membawa iPad lah minimal ya, karena materi semua biasanya kita taruh di sini. Begitu, jadi mungkin aku sekalian bikin closingnya ya untuk YouTube ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti my journey hari ini, my first journey menggunakan KAI Luxury dari Jakarta ke Surabaya. And I hope kalian juga punya kesempatan yang sama untuk mencoba kereta yang seperti ini. Dan ada beberapa yang perlu kalian siapkan. Jangan lupa, yang pertama adalah kalian harus cek terus tiketnya, karena biasanya tiketnya itu jarang, dan kalau sekali ada itu langsung sold out gitu. Jadi carinya jangan deket-deket waktu kayak aku ya, tapi harus dari jauh-jauh hari. Kemudian siapkan juga data-data diri, KTP, yang lain-lain. Dan yang ketiga yang paling penting adalah jangan sampai telat. Dan juga kalian datang ke bukan bandara, kalian datang ke terminal, kalian nggak bakalan dipanggil guys. Jadi kalian harus keep watching on your watch time, sekarang jam berapa, karena kalian akan pergi sendiri-sendiri, nggak dipanggil kayak halo-halo kayak gitu, nggak. Jadi perhatikan waktunya juga, jangan sampai kalian kelewatan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian suka dengan videonya, dan semoga informasi yang aku berikan di video ini cukup membantu untuk kalian yang ingin berpergian dengan kereta luxury tentunya. And as always, jangan lupa untuk support my channel dengan like dan juga subscribe, and I'll see you in my next video. Sehat selalu and bye-bye. Turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know, where I cannot go, where I long to be. See the line where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know. If I go, there's just no telling how far I'll go. I know everybody on this island seems so happy on this island. Everything is by design.